Kabar Patrick Kluivert yang diisukan akan menggantikan posisi Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia menuai sorotan. Para pecinta timnas Indonesia menilai pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tidak berkualitas. Pasalnya, Patrick Kluivert dinilai memiliki rekam jejak yang buruk. Alhasil, keputusan Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert dinilai blunder. Sejalan dengan hal itu, akun media sosial WUS @kereta_cepat menuai sorotan. Bagaimana tidak, akun tersebut mengunggah kalimat yang dinilai tidak pantas pada unggahan media sosial milik jurnalis spesialis transfer pemain sepak bola Fabrizio Romano. Diketahui, unggahan itu menampilkan rumor pelatih asal Belanda Patrick Kluivert akan menggantikan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang dipecat PSSI. Namun, akun media sosial WUS justru menuliskan komentar tidak pantas pada unggahan Fabrizio Romano tersebut. Kini komentar tersebut sudah dihapus, meski ada beberapa netizen yang budiman yang telah mengabadikan dalam tangkapan layar. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC meminta maaf atas komentar tidak pantas tersebut. Manajemen WUS itu juga menegaskan komentar tersebut tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Setelah ada permohonan maaf tersebut, netizen yang berbakti justru mendukung komentar tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mohon maaf, Barbara mau bertanya, ada apa dengan admin WUS? Ini kenapa dia ngomong begini? Walaupun dari pihak WUS sudah mengklarifikasi, kubacakan ya. Klarifikasi dari WUS perihal komen dengan teks yang kurang pantas pada akun resmi itu bukan kurang pantas. Itu nggak. WUS dengan ini manajemen PT KCIC menyatakan permohonan maaf atas kelalaian admin pengelola sosial media yang keceplosan. Gua nggak paham soal bola, please tolong jelasin ke Barbara. Kenapa babang admin itu sampai ngereok begitu? Ada apa? Tolong jelasin. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku admin Kereta Cepat ID atau WUS mengucapkan permohonan maaf karena perkataan saya yang tidak sopan dan kelalaian saya lupa mengganti akun pribadi saya. Gimana yang namanya juga manusia, bukan nabi boy, wajarlah sesekali kesel. Masa sabar mulu kayak kiper cadangan. Kalian si PSSI udah bener pelatih Indonesia Sintayong tiba-tiba diganti Patrick Kluivert. Wajarnya saya kesel, makanya saya nge-tweet kayak gitu. Sebenarnya di luar banyak juga yang nge-tweet lebih parah, yang ngata-ngatain, yang inilah. Tapi saya aja lagi kena apesnya. Ya mau gimana ya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan saya, tapi tetap lebih salah PSSI karena udah mencat coach Sintayong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru balik jogging ngeliat admin WUS salah akun. Makanya kalau HP yang dipinjemin dari kantor buat kerja itu nggak usah login akun pribadi juga bre. Salah kan jadinya. Apalagi kalau akunnya itu akun pemerintah. Aduh, ya udahlah ya, namanya juga manusia bukan nabi boy. Untuk ngehibur adminnya ada lagu nih buat dia. Kau kira aku cupu yang kau lawan, ini suhu salah akun, kamu salah akun. Ya semoga adminnya itu nggak nyampe dipecat deh. Soalnya yang ditulis sama adminnya itu mewakili perasaan satu Indonesia sih. Aduh. Tahu WUS yang kereta itu adminnya blunder. Aduh bro. Makanya kalau misalkan dikasih device kantor jangan dipakai buat device pribadi ya. Lagian itu karirnya udah bagus, bisa kerja di perusahaan besar seperti WUS, tapi karirnya juga WUS. Makanya kata gue mah ya, apa-apa sekarang dijaga, ketikan dijaga, omongan dijaga. Jangan cuman di media sosial aja, di real life juga jaga gitu. Yaudah sekarang mendingan kita sama-sama mendoakan kepada admin WUS supaya mendapat pekerjaan yang baru. Itu kayaknya bakalan langsung kena. Udah gue gak terlalu ada masalah sama WUS. Patrick Kluivert bisa batal melatih timnas Indonesia. Hah? Kok bisa? Jadi menurut sang agen, Patrick Kluivert itu belum ada tanda tangan resmi dengan timnas kita, guys. Makanya segala sesuatu bisa terjadi potensinya. Jujur gue pribadi sangat berharap orang ini tidak menjadi pelatih timnas kita. Walaupun gue sempat kecewa
Coach Sintayong dipecat, tapi gue tuh masih berharap pengganti dari STY itu pelatih yang punya track record bagus, punya masa lalu yang lebih baik daripada Patrick Kluivert ini. Kalian cek sendiri aja deh gimana masa lalunya Patrick Kluivert selama menjadi pelatih. Gue nggak mau ngegibah ya, takut nanti jadi dosa nih. Gimana nih menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau Patrick Kluivert jadi pelatih timnas kita? Kalau nggak setuju, coba tag Pak Erick Thohir. Barangkali nanti Pak Erick cross check ulang track recordnya dari si pelatih ini. Kalian tulis di kolom komentar. Belum 24 jam nih ya di-announce oleh federasi. Udah di-announce oleh Fabrizio Romano nih kalau Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia setelah Sintayong. Guyonan awal tahun teman-teman. Aduh boy. El bintang laut. Gua belum mau bahas ini ya boy, karena ini terlalu Meksiko sekali, Bentar, kalau misalnya ngomongin soal Kluivert, gua harus ganti penampilan dulu, karena ini berkaitan sama kartel ini. Tadi ya pas gue nge-live nih sama lu pade nih, kita sempat ngebahas soal biografinya si Kluivert ini, biografi kepelatihan. Lu bisa cari sendiri boy, di Transfer Market udah ada semua. Secara historis sebagai seorang pelatih, dia pelatih yang B aja, bukan B aja doang, tapi B banget. Ini mah B banget. Ini mah suatu downgrade boy, downgrade. Terakhir dia itu melatih Adana Demirspor. Itu kalau nggak salah timnya Balotelli waktu di Liga Turki. Dan dari info-info yang gue baca, dia orang yang cukup problematik nih, terlibat di berbagai macam judai dan juga match fixing. Kalau misalnya gitu mah udah sesuai dengan kriteria nih, udah nggak perlu di briefing lagi nih. Ternyata yang dibilang Marcelino selama ini tidak salah. Ya udahlah boy, kita tinggal tunggu announce resmi dari PSSI aja. Itu kan baru dari Fabrizio Romano ya. Masa iya salah sih? Ntar gue buka dulu nih. Tinggal 4 lagi di kualifikasi Piala Dunia ini. Ekspektasi masyarakat pasti akan semakin tinggi, karena harapannya dengan mengganti Sintayong itu ya kita harus lebih bagus dong, harusnya dong. Bermain lebih menyerang dan juga lolos ke Piala Dunia. Apa itu proses? Apa itu adaptasi? Kita nggak mau denger alasan itu. Pokoknya dalam waktu 2 bulan ini harus langsung nyetel dan menang lawan Australia dan Bahrain. Gak ada cerita kalau misalnya kalah langsung Kluivert out. Kita sebagai supporter dukung aja boy. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Coach Sintayong resmi dipecat dan digantikan sama Patrick Kluivert. Ini upgrade apa malah downgrade sih? Coba yuk sini kita bahas, let's go, mari kita cek. Sumpah ya, hari ini banyak banget kejutannya. Tadi siang jam 12 gue nonton langsung live streamingnya press conference dari Pak Erick, ketum kita, untuk pemutusan kerjasama dengan Coach Sintayong. Sorenya tadi ada berita dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa yang gantiin adalah Patrick Kluivert. Ini mungkin banyak yang belum tahu dia siapa. Yang jelas sebagai pemain sepak bola dia adalah seorang legenda. Lumayan banyak prestasinya. Banyak melanglang buana di beberapa klub liga top Eropa. Ada di Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Dan prestasinya cukup oke dengan 120 gol nih di Barcelona. Tapi sebagai pelatih, nah ini yang harus kita pertanyakan. Coba kita lihat datanya. Untuk lisensi kepelatihan memang sudah lisensi Pro Continental, sama seperti Coach Sin, atau bahkan Pep Guardiola juga sama ya, lisensi Pro Continental. Tapi track recordnya, dia pernah menjadi manajer di Akademi Barcelona. Terus di Timnas Curaçao dia sebagai pelatih interim. Yang paling baru nih di 2023 nih, dia ngelatih salah satu klub Turki, Demirspor, sebagai pelatih kepala. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Kluivert yang benar-benar jadi pelatih kepala tuh hanya di Demirspor doang. Sisanya itu banyak yang menjadi sebagai asisten pelatih, hanya manajer, ada pelatih interim doang. Dan di Demirspor ini prestasinya kayaknya B aja, dicoba lihat ya. Ini statistik dia di Demirspor, baru aja di Depak, dan waktu ngelatih selama setahun itu dia mendapatkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kali kekalahan. Mungkin kalau gue bilang satu-satunya karir dia yang bagus sebagai pelatih itu pas jadi asisten pelatih Timnas Belanda. Waktu pelatihnya Louis van Gaal. Karena waktu itu bisa membawa Timnas Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014. Tapi ya gitu, di situ dia sebagai asisten, bukan pelatih utama. Oh my god.
Oke, kalau gue nonton tadi live streamnya, Pak Erik bilang problemnya itu 3. Masalah komunikasi, mungkin karena keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh Sinteyong, yang nggak bisa bahasa Inggris dan Indonesia, apalagi Belanda karena mayoritas kita kan diaspora dari Belanda, makanya Pak Ketum tuh cari pelatih dari Eropa, bahkan spesifik dari Belanda. Tapi nggak gini juga nggak sih? Kayak ini pelatihnya baru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan alasan kedua Pak Erik tuh masalah taktik. Tadi gue cek formasi kesukaannya Kluivert memang 4-2-3-1 sih. Formasi yang notabene itu paling cocok sama orang-orang dari Belanda which is Eropa dengan gaya total footballnya. Oke, semua punya resiko. Gue nggak tahu ini pure pemikiran PSSI supaya kita benar-benar bisa lolos Piala Dunia atau yang katanya banyak banget komen-komen yang gue baca apa mafia. Semoga enggak ya teman-teman semua ya. Gue nggak mau memperkeruh suasana. Gue pengen bener-bener timnas kita tuh masuk Piala Dunia. Bagaimanapun caranya, semoga ini jalan yang terbaik. Tapi nggak tahu juga sih bagaimana menurut kalian guys.